Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-karimis sattar, mukawwiril laili 'alan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min adzabin nar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu misbahul anwar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita hormati, jajaran DKM Masjid Al-Hikmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para asatidz, para guru, para orang-orang tua, bapak-bapak haji, ibu hajah, jamaah salat subuh yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dapat bertemu bersilaturahmi dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amalan kita pada pagi hari ini diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi hari zaman, Rasul pilihan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya, sahabatnya, serta mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya kelak nanti di yaumil qiyamah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian kita surat Al-Alaq. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang ketiga, maka kita lanjutkan kepada ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan dengan perantara qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa yang mereka tidak tahu. Bapak Ibu sekalian, pada ayat yang ketiga ini terjadi pengulangan kalimat bacalah, sebagaimana pada ayat yang pertama. Ulama mengatakan bahwa walaupun ada pengulangan pada ayat yang keempat, pada hakikatnya ada perbedaan maksud dan tujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang kedua, ulama mengatakan bahwa membaca itu perlu diulang-ulang. Ilmu yang masuk ke dalam hati kita tidak hanya sekali kita dengar dan kita baca, tapi perlu adanya pengulangan. Kalau sudah diulang-ulang, maka tentu akan lebih meresap di dalam hati kita. Seperti surat Fatihah, itu Allah sebut dengan sab'ul masani. Sab'ul masani artinya adalah 7 surat yang diulang-ulang, baik dalam pembacaannya di dalam sholat maupun di luar sholat, sehingga kita hafal betul Fatihah, walaupun tentu belum betul bacaannya, tapi hafal betul dengan Fatihah. Oleh sebab itulah maka pendapat itulah yang kemudian banyak disampaikan, sehingga kalau orang belajar dia harus mengulang-ulang apa yang dia pelajari. Kalau dia pengen hafal, dia harus mengulang-ulang apa yang dia baca.
sehingga yang dia baca itu akhirnya meresap ke dalam hati dan menjadi sebuah ilmu. Ilmu itu suratu syai'in fi zihni, gambaran sesuatu yang nyata di dalam hati, itu namanya ilmu. Jadi kalau kita baru baca di tulisan, di buku, itu namanya tulisan ilmu. Tapi yang namanya ilmu adalah suratu syai'in fi zihni, gambaran sesuatu yang ada di dalam hati kita, maka itulah yang disebut dengan ilmu. Karena dia adalah gambaran, berarti kita akan hafal ketika maksudnya kita lebih mudah menghafal kalau kita sudah paham maksudnya. Oleh karena itulah maka kalau kita mengetahui sesuatu kemudian kita paham betul, maka daya ingat dalam pikiran kita akan semakin kuat. Oleh karena itulah maka pengulangan itu artinya adalah supaya dengan diulang-ulang kembali sambil kita pahami apa yang kita baca, sehingga akhirnya menjadi sebuah pengetahuan atau yang disebut dengan ilmu. Kemudian pendapat ulama yang kedua, bahwa kenapa Allah ulang kembali kalimat perintah bacalah itu adalah, pertama, perintah baca yang pertama buat Nabi, tapi perintah bacaan yang kedua buat umatnya. Bukan hanya buat Nabi yang disuruh baca, tapi umatnya juga disuruh baca. Baca apa? Baca yang disampaikan oleh Nabi. Kemudian yang kedua adalah bacaan di dalam sholat dan bacaan di luar sholat. Maka pengulangan itu terjadi. Artinya kita membaca di dalam sholat, tapi juga membaca di luar sholat. Dua-duanya punya maksud dan tujuan yang sama. Kalau kita membaca di dalam sholat, membaca Al-Quran di dalam sholat, itu kan dalam rangka namanya ta'abbudi. Apa ta'abbudi? Ta'abbudi itu melaksanakan ibadah. Ketika kita membaca surat Kulhu, membaca surat Al-Kautsar dan surat-surat yang lain, itu kan dalam rangka ta'abbudi, menjalin hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang padahal bacaan di dalam salat itu kan hukumnya sunnat. Artinya kalaupun kita tidak membaca, hanya sekedar membaca Fatihah, ya salat kita tetap sah. Tapi kenapa kita baca Al-Quran? Itu kan dalam rangka menjalin komunikasi kita dengan Allah. Namanya ta'abbudi, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sementara kemudian ketika kita membaca Al-Quran itu di luar sholat, itu adalah ta'allumi, artinya bahwa kita sedang belajar. Belajar apa yang kita baca, apa yang kita pahami. Karena kalau kita membaca Al-Quran dengan niat belajar, salah pun tidak disalahkan. Tapi kalau kita membaca Al-Quran merasa bahwa kita sudah bisa, kemudian ketika kita salah, maka berdosa kita. Maka ulama mengajarkan pengaman. Apa maksudnya pengaman? Kalau kita baca Quran, walaupun kita sudah lancar, tetap niatnya belajar. Karena kalau sudah niatnya belajar, kalaupun ada salah, tetap tidak ngapa-ngapa. Enggak dosa, ya orang namanya juga belajar. Sama, sholat kita tuh belajar, zikir kita belajar, puasa itu kita belajar. Kenapa? Karena memang manusia belajar dan terus belajar. Maka karena itulah di dalam bacaan Quran pun demikian. Kemudian yang ketiga kata ulama, satu membaca apa yang ada di dalam Al-Quran berupa tulisan-tulisan. Yang kedua adalah membaca apa yang kelihatan oleh mata kita.
Seringkali apa yang kita lihat di mata kita, kejadian-kejadian segala macam, itu jadi pelajaran buat kita. Karena Allah mengajarkan manusia itu kan ada yang dengan secara proses dengan kolam nanti, ada yang juga proses dengan apa yang Allah sampaikan lewat peristiwa alam. Itu pelajaran bagi kita. Sehingga kemudian banyak ayat yang berkaitan dengan itu, seperti inna fi khalqis samawati wal ardh wahtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Pergantian siang malam, kejadian-kejadian peristiwa itu la ayatin, niscaya menjadi tanda, ciri, bahan pemikiran buat siapa? Liulil albab, bagi orang yang punya hati. Kita mikir di otak apa di hati? Pikiran itu di otak apa di hati? Kalau otak itu kan alat untuk berpikir, sementara yang sebenarnya adalah hati yang disebut dengan akal. Akal di kepala apa di hati? Akal itu kan abstrak. Akal itu abstrak, sesuatu yang susah untuk dibentuk. Bahwa akal itu, kata ulama, nurun fil qalbi yuparriku bainal haq wal batil. Cahaya di dalam hati. Jadi akal itu cahaya. Cahaya di dalam hati yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, itu namanya akal, nur. Dulu waktu kecil saya suka ngelihat film kartun, itu kalau dia punya pemikiran ada listrik di atasnya, bohlam, tung gitu ya. Cahaya itu menunjukkan bahwa sesungguhnya akal itu adalah cahaya. Cahaya di dalam hati yang fungsinya adalah untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kenapa cahaya? Ya karena memang kalau kita melihat tanpa cahaya, susah bedainnya. Mana dodol, mana tai kotok. Ya saat di tempat yang gelap, dua-duanya hitam, susah bedain. Begitu kita pakai baterai, senter, begitu. Iya, bisa bedainnya. Maka akal begitu. Kalau akal tidak dibimbing oleh cahaya, dari mana dia dapatin cahaya itu? Dari Allah. Allah memberikan kita akal, cahaya, supaya dengan cahaya itu akhirnya kita bisa membedakan, oh ini salah. Makanya kita tahu halal ini haram, itu kan dari Al-Quran. Maka Al-Quran itu disebut nur, cahaya. Maka Al-Quran disebut An-Nur, dia adalah cahaya. Al-Bayyinat, dia adalah penjelas. Dia adalah Al-Furqan, pembeda. Maka cahaya-cahaya itu bersumber dari Quran. Karena itulah maka setiap ayat yang kita baca, jangankan ayat, huruf yang kita baca itu masuk cahaya dalam di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Maka 19 huruf itu ngasih cahaya kepada kita. Sehingga kemudian kita akhirnya semakin banyak kita memahami Al-Quran, maka ilmu pengetahuan kita makin banyak, akhirnya jelas bagi kita. Oh ini salah, oh ini benar, oh ini caranya begini. Orang yang sudah punya cahaya, yaitu ilmu, melakukan segala sesuatu lebih mudah daripada orang yang bodoh. Kenapa? Karena dia sudah dapat cahaya, penjelas dan penerang. Oh begini caranya, oh begini maksudnya, sehingga akhirnya hidupnya akan lebih mudah. Oleh karena itulah maka bacaan yang pertama adalah bacaan tentang Al-Quran, yang kedua adalah bacaan tentang alam semesta yang disebut dengan takwin. Takwin itu membentuk, Allah membentuk alam semesta ini untuk dipelajari oleh kita,
Sehingga akhirnya apa tujuan akhirnya? Tujuan akhirnya adalah pengakuan kita akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang sudah tidak ada imannya, iya dia dapat ilmu, iya dapat pengetahuan, tapi tidak pernah sampai pengetahuan itu terhadap pengakuan bahwa Allah lah penciptanya. Ya, di luar sana non muslim mereka banyak jadi ilmuwan, tapi ilmu yang mereka dapatkan kemanfaatannya hanya untuk manusia, tapi tidak menjadikannya akhirnya bermanfaat di akhirat nanti. Misalkan penemu lampu, contohnya siapa namanya? Thomas Alva. Tuh. Nah, itu kan berarti manfaat secara duniawi. Tapi apakah manfaatnya secara ukhrawi itu dapat? Kan nggak nyampe. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan dia beriman. Man izdada ilman walam yazdadil huda lam yazdad minallah illa bu'da. Orang yang tambah pengetahuannya tapi tidak bertambah petunjuk dari Allah, maka makin jauh kepada Allah. Makin jauh kepada Allah sehingga akhirnya tidak membekas sampai kepada akhirat. Iqra, bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Kalimat akram dari kalimat karoma, karim, artinya memberi sesuatu tanpa pamrih, itu namanya karim. Ada hadis begini, to'amul karim dawaun wa ta'amul bakhil daun. Makanan orang dermawan itu jadi obat, tapi makanan orang pelit itu jadi penyakit. Makanya Bapak kalau diundang selamatan, makan yang banyak, karena makanan orang yang dermawan itu jadi obat. Imam Syafi'i contohnya, satu saat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bertamu ke rumah muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Dia bertamu. Ketika kemudian nyampe, disuguhkan makanan. Imam Ahmad bin Hambal punya seorang putri. Dia sudah dapat cerita dari ayahnya, Imam Syafi'i itu begini, orangnya hebat, orangnya zuhud, orangnya alim, orangnya taat beribadah, ilmunya banyak. Dia dapat cerita itu dari gurunya, dari ayahnya. Ketika kemudian disuguhkan makanan, Imam Syafi'i makan banyak benar. Makan banyak benar. Habis makan, ngobrol sebentar, waktu malam datang, beliau tidur. Masuk kamar yang sudah disediakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ketika kemudian tidur, diperhatikan seluruhnya oleh anaknya, putrinya. Lalu kemudian bangun subuh, sholat berjamaah. Nah, pada saat pagi harinya, putrinya bertanya kepada ayahnya, Imam Ahmad bin Hambal, "Ya ayahanda, bukankah ini Imam Syafi'i yang engkau ceritakan?" "Iya betul putriku." "Ada apa?" "Aku merhatikan ada 3 yang janggal dari beliau. Katanya beliau hebat, tapi 3 yang aku perhatikan. Pertama, ketika disuguhkan makanan, makannya banyak ya. Kata orang Pemula, gembul. Makanannya banyak benar. Padahal kalau namanya ulama setahu saya tuh makannya tuh dikit, dia lebih juhud kepada makanan. Dimakan banyak benar." Pertama. Yang kedua, saya lihat dia tidak bangun malam, tidak sholat malam. Padahal dia adalah ulama besar. Harusnya dia banyak tahajud. Ini enggak ya, enggak keluar dari kamarnya, tidur aja.
Yang ketiga ya aku perhatikan, dia sholat subuh nggak wudhu lagi. Nah ini janggal bagi saya. Akhirnya rasa penasaran putrinya pagi-pagi kemudian diceritakan kepada Imam Syafi'i. Wahai guruku, sesungguhnya putriku memperhatikanmu pada 3 perkara itu. Kemudian kata Imam Syafi'i, wahai Ahmad bin Hanbal, muridku, pertama, kenapa aku makan banyak? Karena aku tahu engkau orang yang dermawan, dan aku yakin bahwa makanan orang yang dermawan itu adalah obat. Maka aku berniat untuk berobat dengan makananmu. Tuh. Jadi itulah alasannya. Jangan heran kalau ada ulama, kiai, ustadz makannya banyak. Dia punya dalil sendiri. Kenapa? Karena makanan orang dermawan itu menjadi obat. Kita nggak apa-apa ketika ada orang dermawan mengundang kita dengan niat kita makan banyak tuh supaya mengobati apa yang penyakit yang ada di dalam diri kita. Jangan salah, makanan itu bisa jadi obat. 1, obat lapar. Yang kedua ya obat penyakit yang kita niatkan untuk berobat. Itu pertama. Makanya kenapa aku makan banyak tadi? Sebab aku ingin berobat dengan makananmu yang aku yakin engkau adalah orang dermawan. Jadi makanya karim bahasa nabinya. Apa itu? Memberi tanpa pamrih. Ya orang kalau sudah makanan dikasih udah tidak dipikirkan, yang penting habis. Malah seneng hati kalau makanan yang disuguhkan itu habis. Itulah orang yang dermawan begitu. Orang yang karim disebutnya. Maka kata ulama, pantang makanan jika sudah keluar harus balik lagi ke dalam rumah. Ini kita nyuguhin makanan. Maka kata ulama, kata Ali Zainal Abidin, ia mengatakan, nahnu ahlu baitin in ahrajna syai'an la narudduhu. Kami adalah keluarga, kalau kami sudah mengeluarkan sesuatu, pantang harus balik lagi ke rumah. Jadi kalau ngeluarin makanan memang sudah diniatkan dibagi orang, jangan ada yang balik ke rumah, piringnya aja yang masuk. Iya, yang lainnya mesti habis, begitu. Itu namanya ta'amul karim, makanan orang yang dermawan. Kata Imam Syafi'i, aku berobat dengan makananmu. Kedua, kenapa aku tidak bangun di malam hari? Karena pada saat aku baru merebahkan badanku di tempat tidur, seketika terbuka Al-Quran, terbuka hadis di depan mataku. Sehingga 72 persoalan fikih itu terpecahkan sepanjang malam. Demi untuk kemaslahatan umat tuh. Makanya Mas Hafiz hafalannya luar biasa. Beliau tuh kalau jalan Pak, dia selalu nutup kuping. Kenapa? Karena omongan kecil aja masuk di kupingnya, kehafal sama dia. Orang ngobrol dihafal, kehafal sama dia. Maka kemudian begitu aku baru nyerbahin badan, itu Al-Quran kebuka. Kan dia usia 7 tahun sudah hafal Quran. Kemudian akhirnya tuh persoalan. Jadi aku nggak sempet buat tahajud. Yang ketiga, kenapa aku sholat dengan kalian tidak wudhu? Ya karena memang aku belum batal dari Isya. Ya aku nggak tidur. Sementara yang namanya ulama buka kitab saja, dia wudhu dulu. Mau bicarain ilmu, dia wudhu dulu. Kita kan mau ngobrolin ilmu aja prat-prat bodoh amat. Tapi yang namanya ulama mah sangat menghargai ilmu. Dia jangankan buka Quran, buka buku ilmu saja, apa saja itu selalu diawali dengan berwudu. Jadi ternyata aku tuh tidak batal dari Isya.
Makanya aku sholat subuh dengan wudhu isya. Bisa nggak kita coba dah? Bapak Ibu coba sholat subuh dengan wudhu isya. Ya, pasti kuat kalau mau. Kenapa? Karena kan kuncinya di otak kita. Kalau otak kita sudah bilang ya kentut dah, ya kentut, jadi tuh. Tapi kalau jangan, tahan gitu kan, pasti bisa gitu. Cuman kalau kita rep sebentar, oh pasti keluar dia, ya nggak permisi lagi. Maka oleh sebab itulah kemudian namanya karim, orang yang dermawan. Allah itu pemurah. Artinya kata ulama, ketika menafsirkan akram, Allah itu memberi satu, tidak pernah lihat-lihat siapa yang diberi. Orang beriman dikasih, tidak beriman dikasih, yang taat dikasih, yang ngelawan dikasih, semuanya dikasih sama Allah. Yang ngelawan sama Allah dikasih, ya Allah mah udah. Sifat ar-razaknya itu semuanya merata. Kalau kita kan kadang-kadang mau ngasih aja kita pilih-pilih. Mah itu bagi nggak ke tangga yang itu? Jangan, dia mah nggak pernah bagi kita. Lewatin beseknya. Kalau kita milih-milih, ada sedikit rasa tidak suka kita, biasanya kita akan bedakan. Maka Quran bilang, la yajrimannakum sana'anu qaumin alla ta'dilu. Jangan sampai ketidaksukaanmu kepada satu orang, kepada satu kelompok membuat kita tidak adil. Ya kalau memang sedang banyak rezeki, dia mau pernah bagi kita, mau tidak pernah bagi aja udah. Harusnya begitu. Supaya itu dianggap sebagai sifat-sifat yang nempel pada manusia, ya sifat Allah. Allah tuh memberi satu. Yang kedua, kadang-kadang Allah tuh memberi di luar lebih dari apa yang kita minta. Lebih dari apa yang kita minta. Padahal kita mintanya, ya Allah luaskan rezeki saya gitu. Kan mintanya sering itu tuh. Nggak beda-beda dah, pokoknya semua juga mintanya itu. Tapi kadang Allah rezeki dikasih, sehat dikasih, panjang umur dikasih, anak yang soleh dikasih. Itu kadang-kadang Allah ngasihnya itu lebih daripada yang kita minta. Cuman karena pikiran kita yang namanya rezeki itu duit, yang namanya rezeki itu uang, ya akhirnya terbatas kepada itu, sempit akhirnya. Ya dapatnya cuma segini tuh, akhirnya suuzon sama Allah. Allah ngasih cuma segini. Padahal dengan kita bisa berdoa, dengan kita bisa bersuara meminta, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan bisa ngangkat tangan begini Pak, itu rezeki. Ya Allah, itu udah luar biasa rezeki. Coba Bapak dikasih stroke, boro-boro ngangkat tangan, susah, mau ngomong aja susah. Tuh, nah disitulah makanya Allah tuh memberi Al-Karim, yang memberi tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu mau dibalas mau tidak terserah. Kita kan kadang-kadang kalau memberi seseorang, kita ngarepin balasan dari dia. Kita bagi, dia bagi. Itu kan namanya tukeran. Karena kita mengharapkan dia juga bagi kita. Karena ya memang hati kan selalu begitu. Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, kita merasa berhutang kebaikan kepada orang itu, berusaha untuk membalas kebaikan. Itu hati memang begitu. Tapi kalaupun ada orang yang tidak membalas kebaikan kita, ya jangan sampai menghilangkan niat baik kita. Oleh karena itulah maka
namanya Al-Karim. Bahkan seorang suami itu disifati dalam hadis Nabi dengan karim. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahannahunna illa la'in. Tidaklah memuliakan seorang wanita kecuali orang yang mulia. Suami itu bisa jadi namanya Al-Karim. Kenapa? Karena dia memberi lebih dari apa yang dibutuhkan oleh istrinya. Coba, gaji sebulan 5 juta, kasih aja semua. Apa enggak Al-Karim tuh? Tapi kan Bapak punya rumusnya, udah pisahin dulu dikit, baru serahin. Memberikan kasih sayang itu kan semuanya adalah Al-Karim namanya. Nah, karena itulah maka Allah lebih daripada itu maka disebut Akram. Akram, lebih mulia, lebih pemberi ya daripada manusia. Sifat manusia, sifat Allah yang nempel pada manusia itu hanya kecil saja, Pak, dibandingkan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah disebutnya Akram, lebih mulia dari apapun, lebih memberi dari apapun, sehingga kita tidak perlu memperhitungkan apapun yang sudah diberi oleh Allah dengan bahasa dan hitungan yang kecil. Kenapa? Karena dari kita lahir sampai nanti kita mati, apa berhenti nikmat dari Allah? Kan enggak. Makanya Allah bilang, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung-hitung nikmat Allah, ya nggak bakal kehitung. Karena saking banyaknya, beragamnya, itu maka kemudian Allah itu Akram. Termasuk kenapa kaitannya dengan membaca? Sebab ilmu itu datangnya dari Allah. Manusia bisa mendapatkan berbagai nikmat itu karena pengetahuan dan pemahaman yang dikasih oleh Allah. Orang mengerti tentang jual beli, orang mengerti tentang mesin, orang mengerti tentang bagaimana bertani, bercocok tanam. Semuanya dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akhirnya manusia bisa mendapatkan nikmat dari Allah itu dengan perantaran ilmu yang dia punya. Coba Pak, kalau kita kan kadang-kadang kerja sejam 2 jam, akan seharian, dapatnya dikit. Dokter Pak, tibang cocol doang. Orang udah disuntik juga sakit. 200.000. 200.000 tuh kan. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan yang dia beri kualitasnya beda dengan yang kita miliki. Maka semakin orang ahli dalam bidangnya, maka rekodnya akan semakin tinggi. Nah, oleh sebab itulah maka kita belajar itu kan kadang nanggung-nanggung. Ya belajar Quran ya sebisanya, adanya segitu, bisanya segitu. Ya saya yang penting bisa baca itu doang. Udah, selesai. Sholat, yang penting saya mah bisa sholat. Begitu, apa rahasia sholat, bagaimana hikmahnya, apa manfaatnya. Kita tidak pelajari, akhirnya kita terbatas tuh. Maka karena itulah belajar itu akhirnya oleh Islam itu nggak akan pernah berhenti. Bahkan sampai nanti kita di dalam kubur. Dalam kubur emang nggak belajar juga, belajar menyesali diri. Iya. Alladzi 'allama bil qalam, ayat keempat. Allah lah yang telah mengajarkan kita dengan perantaraan qalam. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini kata ulama, yang dimaksud qalam itu kan disebutnya qalam itu kita nyebutnya pena, ya, pena. Asalnya qalam itu sesuatu yang tajam ujungnya, ya.
Dulu tuh kalau menulis kan memang ada di pesantren dulu saya pakai namanya tintanya tinta cocol, dicocol gitu Pak, pakai kalam gitu. Ya, cocol gitu. Cocol. Itu kan tajam dia ujungnya tuh. Atau orang nulis kaligrafi kan biasanya ada alat, ada bambu dia runcingin di ujungnya, kemudian dia nulis tuh. Itu namanya disebut dengan qalam. Makanya memotong kuku itu disebut taklimul azafir, motong kuku. Kenapa? Karena yang dipotong ujungnya. Itu. Ya sebab kuku yang panjang kan ujungnya. Itu nggak mungkin dalamnya yang dipotong. Nah, maka disebut taklim disebutnya. Nah, qalam itu, tapi Allah sebenarnya ada dalam hadis begini. Rupi al-qalam, telah diangkat atau qadjapatil qalam, telah kering tinta qalam itu. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa segala sesuatu itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam hadis rupi al-qalam, telah diangkat berbagai kewajiban ansalasin dari 3 orang. Jadi 3 orang ini nggak wajib ngapa-ngapain. 1, anak kecil sampai dia balik. Ya selama dia belum balik, yang nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Yang kedua, anin naim hatta yastaiqizo, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Ya selama tidur mah nggak wajib sholat, orang dia tidur. Yang ketiga adalah wa anil majnun hatta yafiqo, dari orang yang gila sampai dia sadar. Dia nggak wajib sholat, nggak wajib puasa, nggak wajib ngapa-ngapain, orang dia gila. Nah, itulah kemudian qalam disebutnya, catatan. Maka di dalam surat Nun ada Nun wal qalami wa ma yasturun, tuh ada. Qalam dengan apa yang dicatatnya. Oleh sebab itulah ini kata ulama, ini simbol bahwa yang dimaksud bukan penanya tapi hasil dari tulisannya. Karena di sini Allah sedang mengajarkan baca dan tulis. Baca dulu, tulis dulu. Kita belajar nulis dulu, belajar baca dulu. Baca dulu baru tulis. Bagaimana kita mau nulis orang kita kagak bisa baca? Gitu. Ayam dulu, telur dulu. Oleh sebab itulah maka kemudian qalam adalah hasil dari tulisan. Tuh. Maka kadang ini bahasa yang secara mengandung makna namanya. Misalkan kita pulang kehujanan. Aduh ya Allah, ini kehujanan badan tuh. Hujan. Padahal yang dimaksud bukan kehujanannya, tapi rasanya, meriangnya, demamnya gitu. Tapi nyebutnya adalah hujannya gitu. Kenapa meriang begitu? Kehujanan. Nah itu sebab namanya. Jadi karena itulah maka kemudian Allah nyebut sarana, bahwa belajar itu butuh sarana, butuh alat untuk belajar. Kan begini, al ilmu pisudur, lapis sutur tadi. Ilmu itu apa yang ada di dalam dada, bukan apa yang ditulis. Maka ada syair kalam Arab mengatakan begini, al ilmu saydun wal kitabuhu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wasiko, bahwa ilmu itu ibarat hewan, maka ikatlah, tulisan adalah ikatannya. Ya kalau kita cuman ngapal doang, nggak ada catatannya, susah, karena hafalan bisa hilang. Dari dulu kita sudah banyak ngapal, kadang-kadang ada yang pergi, ada yang datang yang baru, yang lama hilang, gitu kan? Itu begitu sudah hafal surat wal asri, udah hafal bener tuh. Masuk surat al-qadar, surat watini, ketuker sama kita.
Ya kan ujungnya sama-sama ilalladzina amanu, tapi ujungnya kan beda. Itu kadang-kadang wakil hafal mah ketuker juga sama kita gitu. Iya. Akhirnya begitu baca suratnya Watini naik dikit dia lagi ngapalin begitu ilalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Jadi pindah ke wal asri itu. Nah, oleh sebab itulah maka alat untuk itu menghasilkan pengetahuan. Maka banyak ulama-ulama yang akhirnya ilmu yang ada di otaknya dituangkan dalam tulisan. Tuangkan dalam tulisan. Al-Quran itu ribuan tafsir Al-Quran tercetak dan tercipta oleh ulama. Itu kemudian mereka akhirnya meninggalkan berbagai karya yang ada. Lah kalau seandainya tidak ditulisnya, lah bagaimana? Sementara idza mata alimun zahaba bima ma'ahu. Kalau orang berilmu itu meninggal, ngikut apa yang dia tahu, ilmunya ngikut pergi. Ya ke bawah mati sama dia. Kecuali apa yang sudah dia ajarkan dan dia tulis. Oleh sebab itulah maka sedikit-sedikit pemahaman kita itu ada tulisannya sehingga nanti menghasilkan terus berkembang. Itulah kemudian berkembangnya ilmu dengan bacaan, hafalan, tulisan. Kenapa dulu Nabi Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar itu mereka punya inisiatif untuk membukukan Al-Quran? Pada saat perang Uhud 70 sahabat penghafal Quran syahid, gugur di medan perang. Lah kan kalau 70 banyak penghafal Quran yang syahid itu. Nah akhirnya kan semakin sedikit yang hafal Quran. Khawatir nanti Quran akan hilang kalau cuman dihafal. Akhirnya inisiatif pertama Abu Bakar Siddiq ingin supaya Al-Quran itu ditulis, maka ditulislah pada daun-daun lontar, pada pelapah korma, pada batu-batu, di kayu, berserakan tulisan itu. Lalu akhirnya pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, akhirnya dia memerintahkan Zaid bin Sabit, sekretaris Rasulullah, untuk mengumpulkan semua yang ditulis dari Quran itu, akhirnya dibukukan menjadi satu. Khawatir kenapa? Khawatir itu sahabat-sahabat penghafal Quran itu semakin nggak ada, yang semakin banyak yang gugur. Akhirnya kemudian ditulislah Al-Quran itu, bukan pada zaman Nabi, pada zaman Sayyidina Umar. Kenapa? Karena kekhawatiran hilang nanti Al-Qurannya. Maka karena itulah penting orang membaca dan menulis. Maka Allah itu allama bil qalam, mengajarkan dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Allah menggunakan kalimat lam ya'lam, bukan la dan bukan lan. Maksudnya apa? Kalau lam itu mentiadakan sesuatu tapi jarak pendek. Artinya boleh jadi hari ini kita nggak tahu, tapi kalau kita baca, kita lihat, bisa tahu besok. Itu maka ya'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan manusia apa yang dia tidak tahu. Maka itu terjadi pada waktu Nabi Adam alaihissalam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian malaikat protes. Kata malaikat, ya Allah, kenapa engkau menciptakan makhluk yang hanya akan merusak, yang menumpahkan darah? Apa sih lebihnya Adam? Itu kata malaikat. Akhirnya Allah wa 'allama Adamal asma'a kullaha,
summa aradahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Akhirnya Allah ajarin tuh Nabi Adam, dikasih ilmu sama Allah. Ini namanya sendok, ini namanya piring Adam. Bahkan dalam tafsir itu Nabi Adam diajarkan yang namanya piring, sendok, gelas tuh, kemudian bunyi kentut, itu diajarin. Puswah, ada dorot, ada puswah tuh. Kentut aja ada namanya, bahasanya. Satu namanya dorot. Dorot itu suaranya gede keluarnya, brut. Nah, itu namanya dorot. Sementara puswah itu rem angin. Tapi luar biasa dahsyatnya. Nah, bahkan Nabi Adam itu oleh ditafsir Jalalain itu ditafsirkan begitu, hatal puswah gitu. Sehingga Nabi Adam tuh diajarkan bunyi suara tuh. Ini suara kentut, ini suara mendengkur, itu sampai diajaran begitu sama Allah. Tuh. Diajarin begitu sama Allah. Akhirnya kemudian ketika malaikat protes, kata Allah, ya udah silahkan coba aja Adam. Begitu summa aradahum alal malaikati. Kemudian nih disadarin ada sendok, ada gelas, ada piring, kata Allah. Itu apa namanya malaikat? Malaikat bingung. Ya orang belum pernah dia diajarin begitu. Ilmunya nggak ada, ya dia liatin aja. Summa aradahum, disodorkan kepada faqala ambiuni, kata Allah, sebutin kepadaku bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin, nama-nama ini kalau kamu benar bahwa kamu lebih hebat dari Adam. Itu kata Allah. Cerdas cermat, Pak. Antara Nabi Adam dan malaikat tuh. Ternyata akhirnya malaikat qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, Maha suci Engkau, saya mah taunya apa yang Engkau ajarkan, yang lain nggak ada tuh. Nabi Adam mah, Adam disebutin namanya Nabi Adam, ini sampai begitu. Akhirnya dengan sukarela, akhirnya malaikat begitu disuruh hormat dan sujud kepada Nabi Adam, nunduk langsung mengakui kehebatan Adam dan kelebihannya, yaitu dengan ilmu tuh. Akhirnya begitu sujud. Begitu dia ngangkat, iblis nggak mau sujud. Iya, makanya kenapa nih rahasianya, ruku sekali tapi sujud 2 kali. Apa rahasianya? Kan kita kalau ruku sekali tapi sujud 2 kali. Itu ada rahasianya. Pertama, kenapa sujud 2 kali? Itu tadi peristiwa itu. Begitu malaikat sujud, usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sujud tuh malaikat semuanya. Begitu mereka angkat kepala, nengok iblis, diem aja dia. Kata orang sini belang peneng. Dia aja begitu tuh, nggak mau sujud. Akhirnya apa? Allah hinakan iblis, dicap sebagai manusia kafir, sebagai makhluk yang kafir menentang Allah. Itu kan predikat yang hina dari Allah. Karena malaikat tahu iblis dihinakan oleh Allah karena tidak mau sujud, sementara malaikat tetap mulia karena dia nurutin perintah Allah. Karena dengan sujud lagi akhirnya malaikat untuk kedua kalinya. Sebagai apa? Tanda syukur kepada Allah, tidak digolongkan sebagai golongan iblis, makhluk yang menentang Allah. Makanya sujud itu dua kali walaupun ruku hanya sekali. Itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan al-insan. Al-insan itu kan jenis manusia. Artinya pemahaman tiap orang tuh berbeda. Ya, orang mungkin berilmu, tahu akan bidang apa,
tapi belum tentu di bidang lain dia tahu. Maka dalam ayat lain Allah bilang wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian aku berikan dari pengetahuan kecuali sedikit. Supaya apa? Supaya orang saling membutuhkan. Kalau saya agama bisa, Quran bisa misalnya, kemudian mesin ngerti, kemudian pesawat ngerti, matematika ngerti, ya ngapain orang lain ada? Tapi akhirnya Allah kasih itu kelebihan orang masing-masing satu. Jangan bangga dengan ilmu. Kenapa? Karena engkau tahu hanya sedikit saja. Orang lain mungkin akan lebih banyak tahu. Kita ngelihat petani kemudian di sawah dengan kotor-kotoran segala macam begitu. Tapi belum tentu kita tahu ilmunya. Kita hanya makan berasnya, makan padinya, udah selesainya. Dia tahu cara ngolahnya bagaimana, kapan ngasih pupuknya, kapan ngairinnya. Dia tahu, kita nggak tahu. Yang penting mah kita mateng. Alip lempeng mbak bengkok, nasi mateng tinggal nyaplok. Nah maka kemudian manusia itu satu, kadang yang menjadi faktor manusia sombong itu satu, harta. Yang bikin manusia sombong itu satu, harta. Gara-gara harta orang sering merasa hebat dari orang lain. Nih fitnah manusia. Satu, sering merasa sombong dengan harta. Dua, ilmu. Orang sering merasa hebat dengan pengetahuan yang dia punya. Padahal orang lain juga tentu banyak tahu. Karena itulah maka Allah bilang wa fawqa kulli ilmin alim. Di atas yang tahu ada yang tahu. Bahasa kita di atas langit ada langit. Nabi Musa saja begitu selesai dia membawa Bani Israel nyebrang lautan, kemudian dia bilang, tidak ada yang lebih tahu kecuali aku. Di Bani Israel ini yang paling pintar saya. Kata Nabi Musa begitu. Ditegur oleh Allah. Jangan begitu. Silakan engkau temuin hambaku yang sedang ada di pertemuan dua lautan, Majma'al Bahrain. Ada pertemuan dua lautan, temuin dia. Dia orang lebih hebat dari kamu. Gitu kata Allah pada. Makanya akhirnya Nabi Musa tuh berangkat tuh. Dalam surat Al-Kahfi itu nyari Nabi Khidir kan dia. Tuh. Dia cari, dia membawa bekal diiringi dengan Nabi Yusa berdua tuh. Untuk cari ilmu, nyari orang yang lebih pintar dari dia. Dilihat Nabi Khidir di pertemuan dua lautan tuh, lagi tidur di atas air. Bingung Nabi Musa, baru segitu aja udah bingung. Karena dia mah ilmu syariat namanya, yang itu mah ilmu hakikat. Maka disitulah kadang orang bangga sombong dengan ilmu. Yang ketiga, kadang orang jadi faktor kesombongan itu dengan keturunan. Dengan keturunan. Karena keturunannya orang kaya. Kok lu miskin? Gua keturunan ke-8. Karena biasanya yang dijamin 7 turunan gitu. Iya, yang ke-8 habis kan. Kadang 3 hal itu yang menjadi manusia kadang-kadang sombong. Maka Allah bilang bahwa ilmu itu titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sudah gelarnya banyak, Pak. Ya udah profesor, doktor dan segala macam. Ini kan berarti ilmu pengetahuannya udah luar biasa. Gelarnya udah merapat. Dikasih gejala stroke oleh Allah. Tuh. Akhirnya belajar ngomong lagi. Belajar makan, belajar jalan lagi. Tuh. Seketika tuh. Belajar mah puluhan tahun, udah berapa S yang dia pakai. Iya, diket gitu sama Allah begitu doang, gitu aja udah hilang tuh, semua hilang.
dia harus belajar bicara lagi, harus belajar makan lagi, harus ya karena kalau dia makan tuh mbleber ininya Pak, nggak bisa. Nggak bisa. Jalan juga begitu tuh, kalau Allah sudah punya mau, pengetahuan nggak ada, bekasnya sama sekali, dihilangin aja gitu. Itu. Maka Allah bilang qulillahu malikal mulki tultil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kadang Allah memuliakan orang yang hina, kadang Allah menghinakan orang yang mulia, kadang Allah meminterkan orang bodoh, kadang orang pinter dibodohin sama Allah. Tuh, biyadikal khair, di tangan Allah lah berbagai kebaikan-kebaikan. Itulah kemudian Allah mengajarkan kita agar kita semakin tahu tapi juga semakin bodoh. Orang yang pinter kan, orang semakin belajar dia semakin merasa bodoh. Oh iya begini ya, oh begini ya, itu berarti orang pinter namanya. Orang yang ketika dia belajar semakin dia merasa belum tahu, semakin bodoh, berarti orang pinter. Tapi kalau orang sudah merasa tahu, namanya orang bodoh gitu. Nah itulah kemudian Allah memberikan kita pengajaran yang tentunya ilmu itulah yang menaikkan derajat seseorang, tapi juga menjadi ujian dan cobaan bagi manusia. Yang penting bagi kita adalah mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga akhirnya umur dengan ilmu tentu banyakkan ilmu. Kalau pelajarin semuanya umur kita nggak cukup ilmu umur kita, keburu mati, ilmunya masih banyak. Maka kita hanya disuruh mencari ilmu yang kita butuhkan buat hidup kita aja. Bagaimana memperbaiki rezeki, memperbaiki sholat, memperbaiki ibadah, itu aja ilmu itu yang kita cari. Itu artinya sesuai dengan bidangnya masing-masing, yang penting ada kemaslahatannya. Saya kira demikian para Bapak Ibu sekalian, bahasan kita sampai pada ayat yang kelima. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat. Putra-putri kita juga demikian, menjadi orang-orang yang berilmu sehingga hidupnya senantiasa baik dan sejahtera dunia dan akhirat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna ya karim. Allah bihaqqil fatihatil mu'azzamah wasabil masani. أن تفتح لنا بكل خير، وأن تفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مهر، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتي لكل خير يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.